Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Pertama-tama tuh saya nak membahas yang mungkin udah menjadi dari kacik dah kita tahu hal itu, dari kacik sampai itu masih belum hilang, masih belum terpecahkan, masih belum diketahui dari mana asal, dari mana mulainya, apa yang disebut dengan eh, kemponan. Kemponannya mungkin semuanya udah suah dengarnya. Apa yang namakan kemponannya, saya rasa di seluruh, terutama Sambas tuh udah suah dengar apa ya namanya, yang namanya kemponannya udah suah dengar. Nah, kita uraikan ataupun kita telusuri apa ya kemponan. Pertama, kemponannya asalnya dari mana? Kata-kata kemponannya dari mana? Nah, saya perlu bercerita juga bahwa saya dari kecil sampai ke termasuk itu tuenya ndak juga. Nah, tapi beda. Jadi saya tanya-tanya. Pertama yang saya tanyakan tuh, sebelum saya mengetahui gimana apa ya komponennya, pertama dulu saya bertanya-tanya, ngape komponennya cuman ada di daerah Sambas saja. Dah suah saya tanya ke kawan yang ada, suah ke situ orang luar, orang Jawa, orang mana jadi tanyakan komponen tidak tahu. Jadi ternyata komponennya cuma ada di Kabupaten Sambas. Nah, komponen Kabupaten Sambas. Apa ya komponen? Ternyata setelah saya tanya sampai orang yang tua-tua pun ditanyakan, Pak Long, Mak Long, komponennya apa? Komponen B apa? Dia pun tidak tahu. Jadi bingung. Tiap kemana-mana saya tanyakan, komponennya apa? Dari mana asalnya? Si Anang tahu. Ada yang menjawab, komponen tuh katanya mun kalau daan uang nampah ya, kalau daan kita japa ya namakan komponen. Oh ternyata ya jawabannya. Nah, dan juga saya masih bingung apa komponennya tuh tandaan dijapai disebut dengan komponen bala katanya. Oh bala ya komponen, ternyata komponennya bala. Oke. Nah itu kita kan kembali kepada ajaran Islam, kembali ke ajaran Islam. Nah, tentunya kita, kata Rasulullah kan cuman dua yang ditinggalkannya, eh, supaya kita tidak sesat, tidak menyimpang akidah kita, kan kita diberikannya Al-Quran dengan As-Sunnah, hadis ya. Nah, jadi sampai nak dicari dalam Al-Quran, kita pun bukan pakar Al-Quran, cari dalam hadis ya, banyak hadis ya, jangan kita dan banyak dan kita tahu. Jadi satu-satunya kita panggil ustaz ataupun ulama ya di sekitar kita. Saya tanyakan, ternyata jawabannya hampir-hampir mirip lah ya. Same. Same, semua ustaz menjawab same. Nah, maknanya sama. Saya tanyakan, komponen itu apa sih? Sampai ada istilah komponen, katanya komponen ya budaya yang dulu yang masih banyak yang belum tahu kebenarannya, udah turun temurun ya. Jadi percaya bahwa komponennya bisa mau bala kalau tidak dicapai ya bisa
eh, sejenis kalau kita nak kemana katanya ya kepercayaan orang dolo ya luar biasa ya. Jadi mundaan kita japai bisa-bisa belanggah ataupun tabrakan ya katanya. Kalau dia mempercayai ya. Ternyata di dalam Al-Quran kata Pak Ustadz ya ndak ada istilah kemponan, di dalam hadis ndak ada istilah kemponan. Di dalam Al-Quran si an perintah bahwa kalau seandainya jika kamu disuruh makan ataupun disuruh minum, maka harus japailah kau ataupun nanti keponan tidak si an dalam Al-Quran. Dalam hadis pun si an juga silam perintah Rasulullah, anjuran Rasulullah bahwa kalau kamu pergi ke suatu tempat, apabila seseorang memberi kamu makanan, apabila tidak kau japai, kamu akan keponan. Sian ditemukan dalam hadis dalam Al-Quran. Ternyata kaji kemponan untuk mempercayai hal mempercayai kesialan di suatu benda. Kata Pak Ustadz, oh ya mempercayai kesialan di satu benda ya, bahwa kita yakin bahwa kalau kita daan japai bisa membuat kita tabrakan ataupun kita luka ataupun macam-macam ya kepercayaan kita. Ternyata ya membuat kita bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis ternyata katanya. Jadi saya pun dah bingung kan, kita kan sedangkan kita dalam dunia agama, dalam agama Islam kan harus mengikut Al-Quran dan hadis kan. Jadi tiba-tiba ngapain masyarakat kita, budaya kita bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Jadi ya Pak Ustadz jawabannya sungguh masuk di akal, logis ya. Ya mungkin katanya dolo orang kan taatnya luar biasa, jadi apa nih orang tuanya, jadi dia ikut ya tanpa mengetahui apa dari mana asalnya, apa kaya ajaran agama apa bukan. Ternyata bukan ajaran agama ya, kepercayaan entah dari siapa, jadi turun kemurun ya sampai gitu dan hilang. Ternyata ya bertolak belakang dengan agama. Jadi sebenarnya kalau dia meyakini ya hal benda ya bisa membuat bala ya, termasuk salah besar kita, dosa besar, karena kita meyakini benda bukan lagi firman Allah kan maut, azal ataupun rezeki, jodoh apa kan kasih Allah. Apa kita lalu medahkan mungkin kita tidak anjapa ya kita dapat maut, padahal mautnya kasih Allah. Jadi bertolak belakang ya. Jadi akidah kita dah menyimpang gitu. Jadi kemana-mana kita Pak Ustadz. Jadi ingat dengan kemponan, bukan ingat dengan doa. Oh kalau kau dah anjapa tadi bermotoh, wah aku dah anjapa itu terbuang kalau aku tuh. Jadi timbul dengan bukan tadi kau dah baca doa terbuang lalu. Jadi kita percaya yakin bahwa kita dah anjapa ya kemponan terbuang ya memang inyan. Mungkin kita yakin. Kata Ustadz dalam hadis kursi ya Allah mengatakan bahwa aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka buruk, kalau aku terbuang tuh aku dah anjapai tadi itu, Allah izinkan ya memang kenyataan ya real, memang ringan. Selama dia yakin dengan kemponan, dia bisa ajak dari kemponan, kata Pak Ustadz. Inilah jawabannya. Jadi apa yang kemponannya bisa nak kau pakai katanya, karena dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kita yang dah tahu dibuang, jangan sampai percaya kita. Kalau pun ada memang maksa orang ngajak ke japai katanya untuk menghargai aja supaya dan sombong kita, dan yang penting kita japai usuna indah aku japai kita menghargai supaya kita dan dianggap sombong ya. Yang penting kita sudah mempercayai hal yang
membuat tapi alhamdulillah ternyata saya udah berapa tahun daan makai ya kemponan, jadi di mana mana orang jamai sampai berkajak berhalau biasa nak nyuruh apa ya bi dah dipale-pale di halau kita mau nak mau, tapi mundaan di halau dah makasih langsung alhamdulillah dan suah bukan kita nak sombong dan suah yang gimana cukup kita berdoa bismillah tawakkaltu Allah taala la haula wala quwata illa billah. Dah, ya Allah aku lindungilah aku dalam bermotor ya. Alhamdulillah. Kalau nak silahkan, kalau kemponan dan apa yang membuat kita kemponan ataupun kita bala ya mungkin udah berapa tahun yang lalu saya mungkin dah berapa kali kemponan, dah ratusan kali kemponan kali kalau kita bicara, kalau memang memang buat bala ternyata ndaan ya tergantung kepercayaan kita aja. Jadi saya tak percaya dan juga memang harus dalam percaya karena kita kan harus percaya dengan ustadz. Setiap ustadz saya tanya sama jawabannya. Ustadznya kan pewaris nabi, jadi kita nak ngikut ajaran nenek moyang yang belum tahu asalnya atau ngikut ustadz yang dah jelas dari nabi, kan tetap kita ikut yang dari Rasulullah karena kita yang nak selamat akidah kita tetap ikut Al-Quran dan hadis kan ya gitu. Ternyata kemponan gaya asal-usulnya ternyata daan untuk dipakai yang daan tahu mungkin masih, tapi ya harus kita bertahu tetapi dengan cara yang santun insyaallah. Dah selama kita siapa yang bisa melawan Allah, bisa melawan kalau kita berlindung kepada Allah, kita bismillah bertawakal kepada Allah, bala apa pun berjuta-juta jin nak nyelakai kita ataupun bala nak nyerang kita tak bisa karena kita dah yakin kepada Allah dia. Ngerti ke? Berarti kita kan dah disuruh Allah dalam firman ada. Ya dah jelas dalam firman-Nya kita berpegang teguhlah kepada Allah ya, jelas dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada lengkap banyak perintah ya. Yang harus kita pakai bukan kemponan yang kita pakai. Jadi yang kita pakai ya berpegang teguh dengan tawakal ya bismillah dengan ikhtiarnya memang pakai helm bermotor, sunak laju ya ikhtiar. Sunak mantang-mantang dah tawakal tiba-tiba bermotor mati gila buka 100 lah ada auto di rudu lah mati. Dah mudahan matinya Allah dan mati dan gaya pokok kita ikhtiar dulu ya, tawakal ikhtiar. Kalau masih dah tawakal dengan ikhtiar dah kita pakai helm masih dah lambat masih jauh belanggar ya bawa takdir kita dah kena kita dah berikhtiar ya dah. Oke. Jadi dah pahami masalah komponennya kita bagi orang Sambas tuh cuman di Sambas yang ada komponen tuh. Asal usulnya gaya lah. Yang jelas si an yang tahu, orang tua yang dah tua pun ditanya komponennya apa pun tak tahu. Jadi adik-adik yang dah milenial tuh jangan sampailah hal-hal yang galik-galik yang lucu-lucu ya yang tak masuk di kamus Islam ya, jangan diambil dalil, jangan diambil untuk jadikan patokan si an. Yang diambil patokannya kita Al-Quran dan hadis ya Pak Ustaz kan ya gitu. Saya pun yakin dengan Pak Ustaz karena ya Pak Ustaz ya jawabannya real, pasti logis ya, jawabannya logis, rasional. Semua dalam Islam tuh apa yang tidak dibolehkan juga ada alasannya semuanya yang tidak dibolehkan. Ngapa kau tidak boleh curi? Alasannya itu nyuruh itu. Ngapa tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh bunuh, tidak boleh, ada alasannya semuanya. Tiba-tiba kemponan lalu padahkan ditanya orang tua ngapa tidak boleh apa ya? Pokoknya tidak boleh sudah kau tangkang lagi. Yang kita bingung kita. Lalu si alasannya ya dalam Islam dalam hidup kan kita harus ada alasannya semuanya.
apapun ada alasannya. Jadi kita jelas tenang sama dengan ajaran Islam kan, ngapa tidak boleh curi alasannya itu, ngapa kita harus beribadah alasannya itu jelas. Iya, oke paham sampai situ. Nah, kalau nak bertanya ya silakan. Yang jelas kita pakailah ajaran Islam menurut Al-Quran dan hadis. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.